Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya satu sumber aja nih buat Anda. Sebuah teks renungan yang singkat, judulnya menawarkan jaminan yang pasti. Ya, pendek sih, kayak sajian harian gitu. Tapi pesannya lumayan kuat kayaknya. Iya, betul. Intinya, ya teks ini tuh ngomongin soal dorongan yang katanya nggak bisa ditahan. Dorongan buat cerita, buat membagikan sebuah pengalaman pribadi yang dalam banget. Nah, pengalaman ini yang disebut jaminan yang pasti. Oke, mari kita coba bedah ya. Apa sih ini maksudnya? Oke, teks ini langsung mulai dengan kutipan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 20. Bunyinya kan, karena kami tidak dapat untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, kutipan ini jadi kayak fondasi utamanya gitu. Idenya adalah, kalau udah ngalamin si jaminan ini, wah rasanya tuh harus ngomong, harus cerita ke orang lain. Nggak bisa dipendam sendiri. Berarti misi kita di sini, pertama ya, memahami konsep jaminan ini apa sih sebenarnya dalam konteks teks ini. Kalau dilihat dari penyebutan jaminan Kristus nanti, kayaknya ini merujuk ke kepastian iman atau keselamatan ya dalam konteks Kristiani. Terus yang kedua, kita lihat juga ajakan bertindaknya buat Anda sebagai pembaca itu apa. Sumbernya bilang, setelah kita ngerasain sendiri betapa luar biasanya jaminan kita, nah otomatis muncul tuh keinginan kuat buat cerita. Betul. Dan yang bikin menarik juga ada kontras yang dibangun di sini loh. Teksnya nyebut ada orang lain, pihak lain yang digambarkan masih bersandar pada jaminan yang rapuh. Ini penting nih, karena ajakannya jadi lebih spesifik. Jadi tawarkanlah apa yang si sumber ini anggap sebagai satu-satunya jaminan yang tidak akan pernah gagal. Jadi semacam alternatif gitu ya buat jaminan-jaminan lain yang dianggap yaitu tadi rapuh. Wah, menarik ya cara membingkainya. Dengan bilang jaminan lain itu rapuh, teks ini kan secara nggak langsung jadi membangun argumen yang persuasif ya dari sudut pandangnya dia. Terus gimana nih relevansinya buat Anda yang katakanlah membaca atau mendengar ini? Nah, itu dia. Teks ini nggak cuma berhenti di penjelasan aja, nggak cuma teori. Dia langsung bisa dibilang nodong Anda dengan pertanyaan refleksi yang personal banget. Kepada siapa aku bisa menawarkan jaminan Kristus hari ini? Wah, ini langsung ke intinya ya. Panggilan buat bertindak. Jadi nggak cukup cuma ngalamin sendiri, tapi ada langkah konkret yang diharapkan ya. Tapi gimana teks ini ngebayangin proses berbaginya? Apa dianggap gampang gitu aja? Nah, ternyata nggak juga. Kayaknya disadari kalau itu nggak gampang, soalnya di teks ini ada bagian doa pribadi, isinya itu minta kuasa dan keberanian dari Roh Kudus. Minta tolong supaya bisa, gitu, membagikan jaminan tersebut. Ini nunjukin lagi kalau, ya menurut sumber ini paling nggak, tindakan berbagi itu butuh semacam kekuatan ekstra, butuh keberanian tambahan, bukan sesuatu yang otomatis datang dari diri sendiri aja. Oh, jadi ada pengakuan gitu ya kalau mungkin ada hambatan, entah dari dalam diri atau dari luar mungkin ya, buat ngomongin keyakinan pribadi ini. Menarik. Oke deh, kalau gitu coba kita rangkum sedikit ya poin-poin utamanya gimana, biar lebih jelas. Oke, jadi intinya gini. Renungan singkat ini fokusnya pada gagasan bahwa pengalaman personal, pengalaman pribadi akan sebuah jaminan yang pasti, yang kayaknya ini kepastian iman ya, itu menciptakan dorongan internal yang kuat. Dorongan untuk apa? Untuk menyampaikannya ke orang lain, terutama targetnya itu mereka yang dianggap masih bergantung pada kepastian hidup, yang yaitu tadi kurang kokoh atau rapuh. Dan proses berbagi ini, kata teksnya, butuh dukungan spiritual, butuh kuasa dan keberanian. Sip. Rangkumannya jelas ya. Pengalaman pribadi memicu dorongan berbagi, terus ada kontras dengan jaminan lain yang dianggap rapuh, ada ajakan bertindak yang sangat personal, dan ada pengakuan butuh kekuatan dari luar diri. Tepat sekali. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal lagi yang bisa Anda renungkan lebih lanjut dari sumber ini. Teks ini kan, apalagi ditambah kutipan Kisah Para Rasul tadi, itu sangat menekankan dorongan internal. Dorongan yang muncul setelah mengalami sesuatu secara pribadi. Kalau kita lihat dari kacamata sumber ini ya, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari tentang sifat dasar keyakinan itu sendiri? Kenapa ia bisa menghasilkan desakan untuk berkomunikasi yang sebegitu kuatnya, menurut perspektif teks ini? Nah, itu mungkin sesuatu untuk Anda pikirkan sendiri.